Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Suara Anda Jakarta Memilih. Kami sedang menguji kompetensi dari para kandidat DKI 2 malam hari ini. Dan kini kami akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling bertanya. Kami mulai dengan Pak Nono dulu yang paling ujung. Untuk bertanya kepada Pak Bim, kemudian Pak Bim bertanya kepada Pak Didi bertanya kepada Pak Ahok, dan Pak Ahok kepada Pak Iza, dan Pak Iza selanjutnya kepada Pak Nono. Kami berikan waktu kepada para kandidat untuk menjawab pertanyaan selama 90 detik. Kami mulai dengan Pak Nono, silakan. Bang Bim, saya sepanjang kita ketemu saling berinteraksi, saya kok melihat pasangan Anda itu kok segalanya yang di Jakarta ini dianggap keliru dan nggak benar. Yang kondisi sekarang ini. Masa tidak ada sih? Tidak ada hal yang baik atau yang benar? Ya, ada yang baik, yang benar. Ya, di birokrat juga nggak semuanya salah, nggak semuanya jelek gitu ya. Wakilnya juga benar, tuh bagus juga ya wakilnya kan. Benar ya. Jadi itu yang kita katakan buruk memang buruk, yang benar adalah benar ya. Tapi terlalu banyak tuh yang buruknya. Ini kok seperti malu-malu ini para kandidatnya mau ngobrol tapi kok kayaknya saingan begitu. Boleh Pak, ini karena ini bebas. Kebijakan secara besar keseluruhan memang buruk Pak ya. Kebijakan secara keseluruhan itu buruk. Jadi penilaiannya ya secara besar buruk, tetapi bukan semuanya itu buruk. Ada aparat juga itu ada yang baik. Ini Pak Nono senyum-senyum mengangguk ini setuju atau apa ini Pak? Mencermati lagi. Mencermati begitu. Baik. Sekarang kesempatan kepada Pak Bim untuk bertanya kepada Pak Didi. Silakan Pak Bim. Iya, kepada Bang Didi, Mbak Didi, ini kan penting sekali soal transportasi, soal macet ya. Kalau kita melihat Faisal Bim itu kereta api bakal kita fungsikan maksimal selain busway yang sudah ada ya. Kalau MRT itu jangka panjang lah, dan yang lain-lainnya yang kecil-kecil Metro Mini dan lain-lain kita mau upgrade. Nah, untuk Bang Didi, konsep seperti itu bagaimana untuk menyelesaikan transportasi Jakarta dan kemacetannya? Iya. Ini walaupun saingan boleh saling memandang loh Pak. Boleh saling memandang. Silakan. Begini, basis dari transportasi massal itu sederhana. Kalau kita tiru aja teman dekat di Singapura, saya juga setuju konsepnya Bang Bim. Itu basisnya hanya MRT dan bis sudah. Macet yang hampir 5 juta penduduk selesai. Tapi yang kita sesalkan itu yang sekarang. Dan Jakarta, kita sekarang menghadapi Jakarta tertinggal dari kota-kota lain. Ya, interupsi dulu Pak Didi, katanya audionya ada kesulitan teknis, bentar. Ya. Silakan pakai ini. Yang saya sesalkan sebagai sebuah kritik agar tidak terulang lagi, yang sekarang ini. Saya mencermati seluruh kota-kota besar di dunia, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia, Filipina, Bangkok, dan lain-lain sudah beres kemacetannya karena diselesaikan dengan sistem yang tepat. Hanya tinggal 2 di dunia ini, yaitu di India, di Bombay, dan di Jakarta. Jadi Jakarta ini termasuk yang terbelakang karena tidak diurus kebijakan kemacetannya. Tadi sudah saya sampaikan, yang menumpang bus malah tambah turun, yang naik motor dan mobil pribadi tambah naik. Busway itu gagal. Yang sebenarnya solusi itu menjadi masalah. Jadi kita memang seperti tadi dikatakan di survei, macet paling utama. Mengapa? Macet ini indikasi bahwa pemerintahan yang mengurus masalah macet tidak bekerja. Karena itu saya sebagai cagup memberikan kritik dan ingin di masa mendatang harus berubah. Karena itu Jakarta harus berubah. Termasuk banjir tidak dikerjakan. Baik, tepuk tangan untuk Pak Didi. Iya. Tambah sedikit, termasuk banjir itu bukan pemerintah daerah, itu pemerintah pusat yang mengerjakan. Baik, Pak Didik, waktunya sudah habis untuk menjawab. Sekarang waktunya untuk bertanya kepada Pak Ahok. Silakan. Bang Ahok, ini ya, saya ingin tanya. Saya mencermati, walaupun saya dari daerah, tapi sudah sejak tahun 79 berada di Jabotabek, mengamati Jakarta. Bang Ali itu punya warisan, ya, seperti proyek MHT. Sutioso itu punya warisan busway yang 11 koridor. Cuman sama gubernur sekarang hanya 1 koridor, dan bahkan macet juga. Kira-kira menurut pandangan Bang Ahok, sekarang ini kemajuannya untuk sebagai monumen
bagi rakyat Jakarta itu ada atau tidak? Dan kalau Anda dipercaya rakyat, itu apa yang akan diwariskan? Ya, silakan Pak Ahok. Ya, terima kasih. Kalau menurut Pak Foke kan yang diwariskan dia kan mall-mallnya itu yang banyak ya. Jalan-jalan layang non-tol gitu kan. Di tengah kemiskinan. Ya, kalau kami tentu akan mewariskan pola transportasi makro yang dicanangkan dari Pak Ali Sadikin sampai Pak Sutioso itu harus kita selesaikan secara tegas dan konsisten. Jadi sebetulnya 2010 itu seluruh koridor harus selesai. Dan jumlah bus sudah cukup bisa 3-5 menit. Apa akan bikin MRT juga? Iya, MRT dia 2000. Tahun pertama atau kedua atau tahun kelima setelah berkuasa? Ya, kita tentu akan selesaikan karena mundur. Jadi kita akan selesaikan dulu yang busway sama bus yang non AC. Selama ini kesalahannya bus non AC dibiarkan mati. Jadi orang pindah dari bus non AC ke busway. Nah, harusnya bis-bis yang di Transjakarta ini kita tambah 1000 tahun ini. Lalu yang non AC juga kita tambah. Lalu kita tidak pakai sistem bayar per bulan, tapi kita bayarnya per kilometer. Jadi sehingga bis-bis itu akan jalan. Sopirnya juga akan digaji 10% dari biaya yang kita bayarkan. Baik. Itu akan dilakukan. Baik. Cukup puas ya Pak Didik dengan jawabannya. Sekarang giliran Pak Ahok kepada Pak Risa, silakan. Ya, ini kan Pak Foke kan selalu bilang bahwa perekonomian Jakarta ini luar biasa. Bukti kan gedung-gedung mall luar biasa gitu. Tapi kenyataan kita ke lapangan kan yang miskinnya bisa-bisa hampir 50% miskin. Nah, kalau nanti terpilih, gimana caranya menolong yang miskin ini bisa naik ke atas? Karena kalau kesejahteraan mereka juga kesejahteraan yang lebih kaya lagi nanti. Iya, silakan. Iya, Pak Riko. betul. Memang pengangguran itu masih 10,7% ya. Kemiskinan itu masih 563.000 di Jakarta ya. Jadi ada kesalahan kebijakan sekarang menurut saya, karena kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat banyak. Tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jakarta ini masih banyak kelas menengah ke bawah, bukan kelas menengah ke atas. Jadi kebijakan itu bukan berdirinya beton-beton bertingkat, bukan mall-mall, tapi justru yang harus dibangun adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini harus dibangun. Contohnya apa? Contohnya adalah pasar tradisional ya. Sekarang Bang Ahok ya, di Jakarta itu yang datang ke minimarket sampai ke hipermarket itu meningkat setiap tahun itu 20%, mencapai 3.883.092 orang. Sebaliknya yang berkunjung ke pasar tradisional itu menurun ya, sampai ke 8%. Itu menjadi 1,8 juta per tahun. Baik. Jadi ada gap Marisa. yang jauh antara yang datang ke mall dan ke miskin. Karena Sudah habis pemerintah waktunya. tidak Pak Ahok berpihak, sudah cukup puas ini dengan tidak jawabannya. berpihak pada masyarakat kecil gitu. Jadi Ya. kebijakan itu Selalu harus puas. harus berpihak pada masyarakat kecil. Langsung Pak Risa. Langsung Pak Risa ke Pak Nono. Dimulai Pak. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Pak Risa kepada Pak Oke, Nono. Bang Nono kan di Jakarta katanya masyarakatnya sudah berpendidikan ya, pelajarnya naik lulus 100%. Tapi di Jakarta ini ternyata masih banyak, justru di Jakarta paling banyak yang tawuran, kriminal gitu. Gimana nih Bang Nono mengatasi kriminal dan tawuran ini? Kemudian juga kok nggak sesuai gitu antara pendidikannya meningkat, tapi masyarakatnya pelajarnya justru tawuran. Ini apa yang gagal nih pada Baik, pemerintahan silakan, Pak sekarang? Sebetulnya faktornya banyak. Jadi faktor lingkungan saya kira berpengaruh besar. Oleh karena itu penanganan terhadap dunia pendidikan jangan hanya pendidikan formal. Pada dasarnya ada 3 komponen pendidikan itu sendiri. Pendidikan formal di sekolah, pendidikan keluarga, dan di masyarakat. Nah 3-tiganya harus ditangani secara simultan. Sehingga saling mendukung dan mengisi. Jadi kalau di sekolah saya disalahkan, saya kira kurang tepat. Pelajaran-pelajaran berkaitan dengan juga pendidikan moral, Pancasila dan budi pekerti tetap menjadi bagian penting, tetapi jangan lupa peran media juga penting, sehingga di sana harus ada ruang untuk pembelajaran dan pendidikan, juga di rumah juga begitu. Jadi ini 3 hal ini harus saling mendukung dan mengisi. Saya kira itu arahnya yang paling penting. Oleh karena itu pemerintah daerah mana yang bisa dia masuk, saya kira dilakukannya. Jadi jangan sampai kayak pemadam kebakaran. Ada persoalan baru langsung ditangani. Nah, itu persoalannya. Terima kasih Pak Nono. Oke. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari para kandidat ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi sesudah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam segmen terakhir kami.